Persoalannya adalah bisa tidak Rudiana bisa jadi tersangka kemudian sampai ke pengadilan terbukti memberikan kesaksian palsu. Pada Desember 2024 ya, akhir Desember 2024 ya, tanggal berapa kurang lebih antara tanggal 30 31 ya. Mahkamah Agung itu kan, Ketua Mahkamah Agung itu kan menyampaikan refleksi kinerja tahun 2024 ke hadapan wartawan. Kemudian Mahkamah Agung menyampaikan bahwa ketika ada wartawan yang menyinggung masalah PK 7 terpidana ditolak, ya, ditanyakan kepada Ketua Mahkamah Agung apakah masih ada harapan untuk PK lagi. Ketua Mahkamah Agung menjawab masih ada harapan PK lagi. Tapi ya, syaratnya itu harus menggunakan putusan pengadilan yang saling bertentangan, Pak. Jadi harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Putusan pengadilan itu bertentangan dengan putusan pengadilan negeri tahun 2016. Ya. Jadi ini kan ada putusan pengadilan negeri tahun 2016 nih, Pak ya. Nah, ini Ripaldi, kemudian Hadi Saputra dan kawan-kawan. Harus ada putusan pengadilan negeri ya, tahun ini atau tahun ya, sekarang kan. Ya. Nah, terserah kapan putusannya, Pak, tahun depan apa. Pokoknya harus ada putusan pengadilan dan bertentangan dengan putusan pengadilan 2016. Apa bertentangannya? Bertentangannya contohnya, Pak, kalau saya analisa pendapat saya ya, itu ada dua. Pertama, terkait saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. Ya, si itu Dede. AF, betul. Ya. Iya. Bila perlu Rudiana, Pak. Sama Liga Akbar. Ya, Liga Akbar. Bila perlu Rudiana. Jadi kalau Dede itu, Pak, apalagi syukur-syukur sama AF, terbukti di pengadilan ia telah memberikan keterangan palsu, ya. Iya, Pak. Yang sebenarnya dia itu sebenarnya tidak melihat kejadian 27 Agustus 2016, tetapi di putusan pengadilan yang dulu dia seolah-olah melihat lempar-lemparan. Betul. Ya. Betul. 3 orang itu, Dede, Liga dan AF. Kemudian diponis lah misalnya setahun penjara karena memberikan keterangan palsu. Nah, putusan Dede ini, AF, Dede, Liga Akbar ini, putusannya ini, Pak, bisa untuk PK, Pak. Kenapa? Membantah putusan pengadilan yang dulu bertentangan, karena di putusan yang pengadilan yang dulu AF, Dede dan Liga ini seolah-olah mengetahui pada saat kejadian lempar-lemparan. Padahal dia nggak tahu. Nah, maka nanti putusan pengadilan 2016 ini dibantah dengan putusan yang baru. Gitu, Pak. Nah, itu boleh tuh untuk PK kedua. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain kesaksian palsu, kan ada kesaksian palsu ini pertama nih ya. Nah, tetapi kemungkinan orangnya ini kan pertama AF, Dede dan Liga. Kemudian yang kedua kemungkinannya Rudiana. Rudiana nih, Pak, ya, di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, 5 Hadi Saputra dan kawan-kawan, 2 Ripaldi dan Eko Ramadhani, dan satunya Saka Tatal itu ya. Keterangannya itu sama, ya, bahwa iyalah yang mengamankan 8 orang itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Kan itu? Iya. Ia yang mengamankan bersama Gugum Gumilar yang meninggal, Dodi Irwanto, banyaklah yang disebut itu mengamankan, ya, mengamankan para terpidana itu. Nah, kemudian di BAP pertama kali, Pak, Rudiana, karena setiap laporan polisi yang pertama kali di BAP itu pasti pelapor. Ya, ada Rudiana ini kan. Pertama ya. Iya, Rudiana kan lapor 31 Agustus 2016 ya, jam 18.30, setengah 7. Kemudian yang pertama kali diperiksa itu adalah Rudiana sebagai pelapor. Ia diperiksa ini pukul langsung tuh, Pak, 18.30 nih diperiksa nih. Ya. Nah, diperiksa kemudian nomor 5 ini, jawaban nomor 5, pertanyaan nomor 5 tadi ditanyakan oleh penyidik, siapa
Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut, ya, Eko Ramadhani bla 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 sampai 11, ya. Nah, Rudiana itu tidak tahu dia. Iya. Rudiana itu tahu itu dikabari oleh Aibtu Sulaiman, ya, kalau nggak salah Aibtu Sulaiman, bahwa anaknya ada di rumah sakit Gunung Jati. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Nah, jadi Rudiana itu tahunya bahwa Eki sama Pina itu berada di Gunung Jati. Iya. Lalu dari mana Rudiana Bisa tahu nama. bisa menyebut nama-nama ini? Mau Betul, kejadian Pak. aja dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia sama Ya. sekali, betul. Coba kalau dalam jawaban BAP-nya ini berdasarkan informasi dari para terpidana atau para terdakwa saat itu, ya, yang kami amankan dan saya interogasi, mereka menyebut pelakunya ini. Masih masuk akal karena berdasarkan hasil interogasi. Tapi dia tidak ada kalimat itu. Langsung saja. Adapun identitas para pelaku tersebut adalah sebagai berikut. Sebut semua tanpa menyebut hasil interogasi kepada para terdakwa atau tersangka yang diamankan. Kan itu, Pak, atau Pak, orang-orang yang diamankan itu. Nah, kemudian ini kan baru di BAP. Ya, kemudian di putusan pengadilan juga Rudiana ini menyampaikan hal yang sama, Pak. Betul, sama, Pak. Ya, 2016. menyampaikan hal yang sama nih putusan pengadilannya. Nih, tuh Rudiana, Ya. kesaksiannya. Menyampaikan hal yang sama, dia mengamankan orang itu, ya, walaupun informasinya dari Aep. Nah, kalau dihubungkan dengan keterangan para terdakwa lainnya atau terdakwa yang saling bersaksi, tidak ada satupun yang mengakui atau saling melakukan, menerangkan, oh ya, si A bagian gini, saya bagian ini. Nggak ada satupun. Sehingga tidak ada saksi yang menguatkan para terpidana ini adalah pelakunya. Nah, hanya dari Rudiana lah, ya, yang memunculkan nama-nama para pelaku itu yang sekarang jadi terpidana itu. Nah, jadi maksud saya, selain Aep, Dede dan Liga Akbar, kalau bisa Ya. Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu, habis sudah Pak, kelar itu. Betul, Pak. Karena kalau Rudiana yang memberikan keterangan palsu, isinya bukan hanya peristiwa kejadian, tapi isinya menyebut nama-nama 11 orang ini ternyata memberikan kesaksian palsu. Gitu. Nah, kalau yang terbukti di putusan pengadilan nanti Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu. Ini top, Pak. Iya. Putusan pengadilan yang Rudiana terbukti memberikan kesaksian palsu dengan menyebut nama-nama 11 orang itu ternyata kesaksian palsu, ya, terbukti. Waduh, Pak, itu putusan pengadilannya benar-benar bertentangan dengan putusan pengadilan tahun 2016. PK, Pak. Ya sudah, Pak, ada putusan pengadilan nih, PK lagi. Putusan pengadilannya Rudiana terbukti memberikan kesaksian palsu, ya. Ya udah enak, Pak. Kalau bisa. Persoalannya adalah bisa tidak Rudiana bisa jadi tersangka kemudian sampai ke pengadilan terbukti memberikan kesaksian palsu. Kayaknya bisa nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak ngerti kalau itu bisa.